Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun melalui media online. Kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang sekarang ini diuji dengan ujian sakit, maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur kepada Allah, kita bisa bersilaturahim walaupun tidak langsung secara fisik, karena memang esensi silaturahim ini bukan hanya sebatas ukuran fisik saja. Memang silaturahim secara fisik itu jauh lebih baik, tetapi kalau silaturahim hanya dengan fisik saja, namun hatinya tetap masih berjauhan, maka sebetulnya kita belum memahami esensi silaturahim. Jadi silaturahim itu bukan hanya sebatas makna fisik. Ya, apa artinya fisik kita berdekatan kalau hati masih berjauhan? Apa artinya kita ketemu sama teman, kita salaman tangan, tangannya bersalaman, tapi kalau hati masih bermusuhan, maka sesungguhnya kita belum bersilaturahim. Nah, kita bersyukur kepada Allah, sore ini kita bisa ikut kajian di DF TV, Darul Falah TV. Ikuti kajiannya, subscribe DF TV. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian ini akan memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah kasih umur panjang kita, insya Allah besok kita akan melakukan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari atas dasar keimanan, mengharap ridha Allah, maka puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Inilah keutamaan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Makanya kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu sangat rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi yang rindu bertemu bulan Ramadan bukan hanya kita umatnya. Rasulullah Muhammad SAW pun rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. Bahkan kerinduan Rasulullah untuk bertemu Ramadan tidak seperti kita. Kalau kita rindu bertemu Ramadan, paling sudah mendekati Ramadan. Seperti kita masuk bulan Sya'ban, atau mungkin sore hari ini, karena besok insya Allah kita puasa. Kemudian kita rindu bertemu Ramadan. Itu sesuatu yang wajar, karena memang sudah mendekati Ramadan. Tetapi kalau Rasulullah merindukan Ramadan, itu kita buka di dalam riwayat hadis, Rasulullah masih ada di akhir Ramadan, itu sudah kepingin ketemu kepada Ramadan tahun yang akan datang. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Bukhari, idza kana akhirun min Ramadan yabki bakaan syadida. Adalah Rasulullah SAW ketika memasuki akhir-akhir Ramadan,
Diriwayatkan ya bagi bakaan syadida. Rasulullah itu menangis dengan tangisan yang sangat syadid, dengan tangisan yang sangat hebat. Sehingga sahabat Rasulullah pun bertanya kepada Rasulullah, qalu lima bakaita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Bukankah sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan? Kenapa engkau malah bersedih ya Rasulullah? Nah, ini tidak sama kita umatnya. Kalau umatnya akhir-akhir Ramadan pada seneng kan, pada lebaran ya. Tapi kalau Rasulullah justru ketika memasuki akhir-akhir Ramadan, Rasulullah itu sedih, Rasulullah itu menangis. Sehingga tangisan Rasulullah itu menjadi pertanyaan buat para sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, lima bakaita bakaan syadid. Apa yang menyebabkan engkau sedih? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana aku tidak menangis? Karena sebentar lagi aku mau ditinggalkan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Aku mau ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh kasih sayang. Aku mau ditinggalkan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Aku khawatir sahabatku, apakah aku bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jamaah Darul Falah TV yang dirahmati Allah. Coba kita renungi hadis tadi. Kalau sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah jelas dijamin masuk surga, yang sudah jelas diampuni dosa-dosanya oleh Allah, Rasulullah saja merindukan Ramadan, apalagi kita, ya kita sama sekali jaminan surga belum ada. Jangankan jaminan masuk surga, jaminan kita mendapat emperan surga aja belum. Jaminan kita mendapatkan bau harumnya surga aja belum, apalagi jaminan masuk surga. Jadi kalau Rasulullah, seorang Nabi yang sudah dijamin diampuni dosa, seorang Nabi yang dijamin masuk surga, itu saja masih mengharapkan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, itu artinya betapa istimewanya Ramadan itu. Ya. Makanya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka kita harus senang ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kalau kita buka di surat Al-Fat, surat 48 ayat yang ke-2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Shadaqallahul adzim. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin diampuni dosa-dosa. Tetapi Rasulullah adalah seorang nabi yang rindu untuk bertemu Ramadan. Ya. Kalaulah Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan ampunannya, apakah Rasulullah enggak dijamin diampuni dosa-dosa? Pastilah Rasulullah sudah diampuni. Taruhlah kalau Ramadan adalah bulan, dikatakan dalam hadis yang lain, idza kana awalun min Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika memasuki awal Ramadan, Allah membuka seluruh pintu surga, Allah menutup pintu neraka, dan Allah membelenggu para setan. Yang dimaksud Allah membuka pintu surga adalah Allah membuka pintu taubat. Buat siapa? Buat hamba-hambanya yang mengharapkan surga, yang mengharapkan ampunannya. Yang dimaksud Allah kunci pintu neraka, peluang-peluang kemaksiatan, peluang-peluang dosa dipersempit oleh Allah. Karena ketika seseorang itu berpuasa, maka peluang-peluang kebaikan itu lebih besar daripada peluang berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan.
Jamaah DFTV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, walaupun kita masih diliputi dengan pandemi COVID-19 atau virus corona, tidak ada alasan kemudian puasa kita tidak bersemangat. Tidak ada alasan ibadah kita tidak bersemangat. Tidak ada alasan walaupun kita mungkin Ramadan tahun ini tidak sama Ramadan tahun yang lalu. Tahun lalu kita masih bisa berjamaah tarawehan di masjid. Kita bisa buka bersama, kita bisa tadarus di musola, di masjid. Mungkin tahun ini itu tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan ibadah di rumah-rumah kita. Pergi ke masjid itu ibadah, pergi ke musola itu ibadah. Tetapi di rumah pun bisa kita ibadah. Kalau kita di dalam rumah, tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Karena dalam kondisi-kondisi pandemi, ya, kita berusaha untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kesehatan masyarakat kita. Jadi tidak usah kita khawatir, ya Ramadan ini saya nggak bisa ke masjid, berarti saya seolah-olah meninggalkan masjid, seolah-olah kita nggak bisa tarawehan di masjid. Ya, mungkin kita nggak di masjid, ya, mungkin kita nggak sholat tarawih di masjid, ya, tetapi kita bisa mewarnai di dalam rumah kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah saatnya kita mencahayai rumah itu dengan ibadah-ibadah kita sendiri. Nawwiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Cahayailah rumah-rumah itu dengan sholat dan dengan baca Al-Quran. Ya. Jamaah DFTV yang dirahmati Allah, jangan lupa ya, subscribe, ikuti kajian DFTV. Nah, mudah-mudahan DFTV ini akan memberikan kontribusi untuk menyelamatkan umat, insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar puasa kita diterima oleh Allah, maka kita harus menjalankan syarat-syarat puasa sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Karena jangan salah, jamaah DFTV yang dirahmati Allah, ada loh orang berpuasa nggak mendapatkan pahala apa-apa. Ya. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak umatku yang berpuasa tapi tak mendapatkan apa-apa. Artinya nggak mendapatkan apa-apa, ya nggak mendapatkan pahala di hadapan Allah. Hanya ilal ju' wal atos, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Ya karena puasanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, ya. Makanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu bisa lihat, kalau yang bisa mengikuti live sore ini, silakan buka Quran, buka surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Coba kita renungi ayat ini. Ini yang menjadi pijakan kita, kenapa kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Wahai orang beriman. Ya, ini kalau dalam kajian tafsir disebut dengan nidaullah al-khususiyah, panggilan Allah yang bersifat khusus. Ya, karena di Quran itu ada panggilan Allah bersifat umum, diawali dengan ya ayyuhan nas, itu berarti bersifat umum, semua manusia. Tapi kalau ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya bahwa di sana ada panggilan khusus. Karena panggilan ini hanya untuk
khusus orang yang beriman kepada Allah. Dan biasanya kalau ada panggilan khusus dari Allah, itu mesti ada pesan khusus. Apa pesan khususnya? Kutiba alaikumussyam. Bahwa setiap orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Yes. Kalau kita mengaku orang beriman kepada Allah, ya kewajiban kita harus berpuasa. Berarti kalau ada orang ngaku beriman kok tidak berpuasa, ya diragukan keimanannya kepada Allah. Ya. Dan puasa ini diwajibkan bukan hanya kepada kita umat Rasulullah, tetapi puasa Ramadan juga diwajibkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita. Apa tujuannya berpuasa itu? La'allakum tattaqun. Agar puasa itu membawa efek ketakwaan. Nah, tolong digarisbawahi, berarti sesungguhnya puasa bukan untuk puasa, tetapi sesungguhnya puasa untuk takwa. Berarti nilai puasa kita nanti ya, itu bukan dilihat dari puasanya saja, tetapi juga dilihat setelah puasa, mampu nggak puasa yang kita lakukan itu membawa efek positif dalam perbaikan diri kita. Ya, makanya saya secara pribadi lebih setuju gitu. Kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu berpuasa di bulan Ramadan? Sebaiknya jawabannya jangan jawaban normatif itu. Karena masih banyak orang Islam itu ketika datang bulan Ramadan, kemudian berpuasa, ditanya, kenapa berpuasa? Nah, jawabannya apa? Yo, karena kewajiban, kan saya orang Islam, terus ya orang Islam wajib berpuasa. Jadi akhirnya puasa hanya menggugurkan kewajiban. Kalau puasa itu menggugurkan kewajiban, jamaah sekalian, biasanya setelah selesai puasa sudah merasa puas. Ya, karena merasa sudah selesai kewajibannya. Alhamdulillah sudah selesai saya berpuasa. Bahkan kadang muncul kebanggaan, kayaknya udah pantas deh saya masuk surga. Padahal setelah selesai puasa seharusnya jangan puas dulu, karena nilai puasa kita bukan ketika kita menyelesaikan puasa itu saja. Justru 11 bulan setelah kita berpuasa, disitulah nilai puasa 1 bulan kita itu. Ya. Nah, ada lagi orang Islam ditanya, kenapa Bapak Ibu berpuasa Ramadan? Kadang ada yang menjawab, ya kan bulannya puasa Pak Ustadz. Jadi puasa karena bulannya gitu loh. Akhirnya apa? Ya rajin baca Quran ya karena bulan Ramadan. Rajin tahajud karena bulan Ramadan. Rajin sedekah karena bulan Ramadan. Dan selalu ada di pikiran, kenapa sih Ramadan kok rajin baca Quran? Kenapa Ramadan rajin sedekah? Kenapa Ramadan rajin tahajud? Biasanya ini yang selalu dijadikan alasan adalah karena di Ramadan di sana banyak pahala. Nah, ini juga perlu diluruskan. Karena kalau kita berpuasa, kalau kita beribadah, tujuannya hanya mengejar pahala, biasanya ibadah itu tidak bisa bertahan lama. Ya, karena hitung-hitungan kan? Nah, karena ibadah itu hitung-hitungan, akhirnya kayak pedagang. Begitu dia untung besar, dia rajin pedagang di pasar. Karena untungnya besar, tapi begitu untung kecil, akhirnya dia malas untuk pedagang. Lah ibadah kan harusnya jangan transaksional gitu. Ibadah jangan hitung-hitungan. Ya. Nah, apakah nggak boleh Pak Ustadz kalau ibadah itu mengharap surga? Apakah nggak boleh kalau ibadah itu mengharap pahala? Bukan nggak boleh, tetapi sebaiknya pahala itu jadikan motivasi saja. Pahala itu, surga itu kita jadikan insentif. Tapi jangan pahala surga itu menjadi tujuan kita. Harusnya tujuan kita beribadah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang dapat ridho Allah, di sanalah orang itu akan mendapatkan surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang mendapat surga menurut ayat ini siapa? Orang-orang dapat ridha Allah. Surga pahala yang ngasih Allah. Maka kalau surga pahala yang ngasih Allah, sebaiknya ketika kita ibadah, sebaiknya ketika kita berpuasa, bukan hanya mengejar pahala, bukan cari pahala, bukan cari surga, tapi saat beribadah, saat berpuasa, cari Allah,
cari ridho Allah. Kalau udah kita mendapatkan ridho Allah, nggak usah kita minta surga, karena orang yang dapat ridho Allah, pastilah orang itu akan mendapatkan surga. Lillahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hanya ridhomu yang aku cari ya Allah, dan hanya kepadamu tujuan ibadah kami. Ya. Ada syair yang kita sering jadikan pujian-pujian itu ya. Itu sangat indah itu melatih kita supaya kita ibadah itu betul-betul karena Allah. Ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Ini syair yang sangat indah. Ilahi lastulil firdausi ahla, ya Allah, aku ibadah bukan cari surgamu, tapi aku enggak kuat kalau engkau masukkan aku ke neraka-Mu. Ini kan Allah bingung, ini maunya apa? Masuk surga enggak mau, masuk neraka juga enggak mau. Itu berarti yang dicari bukan surga, tetapi yang dicari adalah ridho Allah. Karena kalau orang sudah dapat ridho Allah, enggak mungkin Allah akan masuk ke neraka. Karena hanya orang-orang dapat ridho Allah itulah yang akan masuk surga. Bapak Ibu, jamaah DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pumpung ini belum masuk Ramadan. Yuk luruskan niat karena Allah. Luruskan kita berpuasa, jangan seremonial. Jangan hanya menggugurkan kewajiban, jangan hanya mengejar pahala. Tetapi yuk kita berpuasa betul-betul untuk takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita diwajibkan untuk berpuasa. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, alangkah tepatnya kalau ada orang bertanya kepada kita ini, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kok berpuasa Ramadan? Maka lebih pas kalau Bapak Ibu jawab dengan surat Al-Baqarah 183 itu. Kenapa saya berpuasa? Jawab, la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa, saya kepingin jadi orang lebih baik. Jadi jelas targetnya. Bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar seremonial, bukan. Tetapi aku berpuasa karena aku kepingin jadi orang lebih baik. Jadi jelas targetnya. Kalau saat Ramadan kita rajin baca Quran, saat Ramadan kita rajin sedekah, maka karena tujuannya puasa adalah supaya kita lebih baik, ya begitu selesai Ramadan, nggak ada kata selesai dong. Nah, kalau selesai Ramadan, selesai kebaikan kita, pertanyaannya di mana lebih baik kita kalau begitu? Makanya Ramadan disebut dengan syahrud dirosah, bulan pelatihan, bulan pendidikan. Ya, bulan pendidikan. Maka hasil pendidikan kan bukan di saat belajar kan, tapi hasil pendidikan itu adalah setelah belajar itu meningkat enggak kualitas intelektual kita. Itu kalau dalam pendidikan. Kalau di dalam kita berpuasa, setelah kita berpuasa, kita menjadi orang lebih baik, lebih takwa, atau selesai puasa, selesai ketakwaan kita. Nah, kalau puasa kita tidak membawa perbaikan-perbaikan diri kita, maaf, jangan-jangan puasa yang kita lakukan itu seperti yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Yang saya bilang tadi kan, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak mendapatkan pahala, tak mendapatkan apa-apa, hanya mendapat haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasanya hanya sebatas menjalankan kewajiban. Yuk luruskan, kita berpuasa karena Allah. Ya, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Ya, saya mau ambil contoh yang ringan saja. Standar takwa, kalau seorang istri, ya, dia sudah berpuasa, paling tidak sebelum dan setelah puasa ada perubahan. Kalau seorang istri dia sudah berpuasa, maka ukuran puasa itu sudah sampai takwa atau tidak. Harusnya puasa itu membawa efek positif kepada seorang istri, tambah sayang kepada suami,
Jadi istri yang soleha. Kalau seorang suami dia sudah berpuasa, apakah puasaku ini sudah sampai pada level takwa? Ya paling tidak ukuran standarnya, bisakah puasa itu menjadikan seorang suami tambah sayang dengan keluarga? Kalau seorang anak dia sudah berpuasa, harusnya puasa itu membawa efek. Puasa menjadikan anak tambah berbakti kepada orang tua. Kalau seorang warga di tengah-tengah masyarakat dia sudah berpuasa, paling tidak dari hasil puasanya akan menjadikan warga itu tidak apatis di tengah masyarakatnya. Dia bisa bersosial dengan baik, dia bisa bertetangga dengan baik. Ini juga bagian dari takwa. Ya. Nah, sekarang apa itu takwa? Ya. Coba kita buka lagi Al-Qur'an surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qur'an surat Ali Imran surat 3 ayat 133 sampai 135. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul adzim. Yang di rumah bisa membuka Quran, silahkan dibuka Ali Imran surat 3 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah mohon ampunan Allah. Jadi kalau minta ampun sama Allah, Al-Qur'an menyuruh untuk disegerakan. Ini bedanya perintah taubat sama perintah-perintah yang lain. Kalau perintah sholat, redaksi bahasa pakai kalimat aqimus sholat. Kalau perintah umroh haji, redaksi kalimatnya pakai kalimat atimul hajja wal umroh. Kalau Allah menyuruh taubat, redaksi bahasanya khusus dengan bahasa yang berbeda. Wasari'u, kata sari'u itu berakar dari akar bahasa Arab saro'ayu sari'u. Wasari'u itu artinya bersegera. Jadi kalau kita bertaubat, jangan nunggu tarsuk-tarsuk. Itu menurut Quran. Kenapa kita nggak boleh nunggu tarsuk? Saya masih muda Pak Ustadz, mendingan ntar deh kalau udah tua. Kenapa kita nggak boleh seperti itu? Karena kematian itu kalau datang tidak pernah kematian itu memberitahukan kepada kita. Kam min sahihin yamutu bi ghairi ilatin. Berapa banyak orang yang badannya sehat meninggal tanpa gejala. Lihat sekarang ini, begitu tipisnya batasan hidup dan kematian manusia. Coba lihat. Ada orang minggu lalu masih bisa bercanda, ternyata sekarang sudah menjadi jenazah, sudah kembali kepada Allah. Ya, maka perintah bertaubat di dalam Quran itu dengan perintah yang menekan, ya, bersegera mohon ampunan Allah. Ya. Dan setelah kita bersegera minta ampunan Allah, kemudian wajannah, bersegera menuju surga. Nah, ini ada yang menarik ini. Kenapa kok didulukan minta ampun baru surga? Kok bukan begini gitu? Kejarlah surga dan kejarlah ampunan. Kenapa ampunan dulu baru surga? Karena seseorang akan masuk surga ketika seseorang itu sudah mendapat ampunan Allah. Maka ibadah sebaiknya bukan hanya cari surga, ibadah cari ampunan Allah. Kalau udah dapat ampunan Allah, nggak usah minta masuk surga deh. Udah pasti yang masuk surga itu yang diampuni dosa-dosa oleh Allah. Ya, makanya Rasulullah dalam sehari nggak kurang kan baca istighfar sampai 100 kali Rasulullah itu.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah itu baca istighfar dalam sehari enggak kurang 100 kali. Ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia itu bukan manusia yang tak pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang pernah berdosa, kemudian menyadari dosanya, setelah menyadari dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Berarti yang enggak baik siapa? Manusia yang enggak baik adalah yang merasa dirinya paling suci, yang merasa dirinya paling benar, apalagi mudah membenarkan diri dan menyalahkan orang lain. Enggak mungkin orang itu lebih baik daripada orang-orang disalah-salahkan itu. Andai memang orang itu salah, bukan hak kita untuk menghakimi kesalahannya. Hari ini salah, iya, tapi besok belum tentu kalau Allah kasih hidayah. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih bersih dari orang lain, karena Allah lah yang tahu siapa sejatinya diri kita. Jamaah sekalian, kemudian kita lanjut lagi Ali Imran 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Makanya kenapa tujuan puasa adalah untuk takwa, karena dengan bertakwa otomatis dapat surga. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yes. Lalu siapa orang bertakwa itu? Nah, ini penting karena tujuan puasa adalah untuk takwa. Paling tidak kalau kita kepingin puasa yang kita lakukan nanti itu diterima oleh Allah, ya paling tidak sifat-sifat takwa itu harus ada di dalam diri kita. Siapa orang bertakwa itu? Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dermawan. Siapa orang dermawan itu? Yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah, bukan hanya di saat lapang, tapi juga mampu bersedekah di saat dalam keadaan sempit. Jadi kalau ada orang rajin sedekah, lagi banyak duit, itu biasa. Itu bukan enggak baik, tetap baik gitu. Tapi kan biasa, karena memang dia banyak uang. Tapi ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan susah, kok enggak bisa lihat orang susah. Padahal dianya susah, tapi dia membantu orang-orang yang susah juga. Itulah reputasi ketakwaan seseorang. Maka kalau kita kepingin tahu, Pak Ustadz, puasaku itu membawa takwa apa tidak? Ya lihat saja, setelah puasa nambah pelit apa tidak, kan gitu. Kalau setelah puasa malah nambah pelit, medit, koret, kikir, bakhir, udek-udek siwur, buntut kasiran, remeh hese, masih banyak turunan-turunan lagi, nah, berarti puasa yang kita lakukan hanya sebatas mengunggulkan kewajiban tadi. Bapak Ibu, sekarang yuk kita belajar ya dari filosofi puasa. Ibadah satu-satunya harus lapar kan cuma puasa kan? Ibadah sholat nggak harus lapar, ibadah haji nggak harus lapar, ibadah zakat nggak harus lapar, tapi ibadah puasa harus lapar. Kenapa? Karena di saat lapar kita dididik oleh Allah supaya kita siap jadi orang miskin. Hari ini banyak orang hanya siap jadi orang kaya, tapi nggak siap jadi orang miskin. Maka dengan kita berpuasa dididik oleh Allah supaya kita merasakan yang dirasakan oleh orang miskin. Apa yang dirasakan orang miskin? Yaitu lapar itu. Jadi supaya kita merasakan orang yang perutnya lapar. Ya Allah, ternyata perut lapar tuh nggak enak ya Allah. Kalau saya perut lapar, itu karena saya berpuasa ya Allah. Gimana orang-orang di sekitar saya yang mereka lapar? Bukan karena puasa, mereka lapar sehari-hari karena memang nggak ada yang dimakan. Jadi pesan moral dari puasa bukan sekedar hanya ibadah kepada Allah, tapi ada pesan untuk memberikan kepekaan sosial kita. Maka nilai puasa ketika puasa itu membawa kedermawanan seseorang dalam kehidupannya. Apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya, karena luar biasa corona ini. Jadi bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi menghilangkan sendi-sendi kehidupan manusia. Ya, bahkan ekonomi pun jadi terganggu. Ini kan pasti efeknya kepada kehidupan manusia. Nah, dalam kondisi sekarang ini, yuk yang diberikan rezeki oleh Allah, jangan pelit. Ya, yang diberikan rezeki oleh Allah, yuk kita dermakan. Asdiku walau bitamroh. Bersedekahlah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Fa innas shadaqata tadfa'u sab'ina balaan.
Karena sedekah itu bisa menutup 70 pintu macam bala. Dan kata Nabi, sekecil-kecil bala itu apa? Sekecil-kecil bala adalah penyakit. Jadi penyakit itu kalau dihadapkan sama sedekah, penyakit itu kecil. Tidak akan bisa menandingi dahsyatnya sedekah. Innal bala la tuta'awwalu bisodaqah. Bala itu enggak bisa mendahului sedekah datangnya. Nah, makanya kalau kita kepingin dikasih sehat, jangan nunggu sakit saat bersedekah. Jadi saat sehat bersedekah, ketika datang penyakit, sedekah sudah bekerja untuk nyelamatin diri kita. Nah, itulah manfaat daripada sedekah itu. Ya. Dan ketika kita bersedekah, yakinlah sedekah itu bukan untuk menolong orang, tapi sedekah itu untuk menolong diri kita. Karena ketika hari ini kita membantu orang miskin, membantu orang-orang yang enggak mampu, sesungguhnya kita bukan membantu mereka, tetapi kita menitipkan keselamatan melalui mereka. Fussilat surat 41 ayat 46 itu. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, akan ke kita kok. Kalau kita berbuat buruk pun sama, kembalinya juga kepada kita juga. Itu tanda yang pertama ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan marah. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini ayatnya menjelaskan kadhiminal ghaid, menahan marah, bukan menghilangkan marah. Karena enggak mungkin manusia hidup kemudian enggak punya marah, enggak mungkin itu. Ya, so, kalau ada orang hidup enggak marah-marah, enggak normal jangan hidup itu. Marah boleh, asal marahnya ditempatkan pada porsinya. Emang Nabi enggak pernah marah? Pernah Nabi marah, tapi marahnya Nabi itu sesuai porsi. Ya. Marahnya Nabi itu untuk edukasi. Kalau kita buka dalam hadis, Rasul itu pernah marah. Pertama, ketika Rasul melihat istrinya namanya Zainab sholat malam, kemudian diikat badannya dengan tali, diikat ke dua tiang. Rasul tanya kan, ngapain kamu mengikat tali di badanmu, kamu ikat dengan dua tiang itu. Kata Zainab, ya Rasul, aku kepingin malam ini sholat tahajud bisa menghatamkan Quran. Maka supaya aku nggak jatuh, ya aku ikatkan. Nabi langsung berubah wajahnya. Dan Nabi mengatakan, putus tali itu. Dan kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal itu bukan overnya, bukan banyaknya, tetapi sebaik-baik amal adalah langgengnya. Jadi artinya kalau kita sholat tahajud setiap malam 2 rakaat itu jauh lebih baik daripada satu malam kita tahajud malam suntuk, tapi setelah itu kita bosan nggak sholat tahajud lagi. Nah itu Rasul pernah marah itu, karena nggak sesuai dengan syariatnya. Terus pernah Rasulullah marah, ada seorang suami yang siang puasa, malam tahajud semalam suntuk, baru pengantin baru, istrinya dicuekin. Rasulullah manggil tuh suami, kamu jalani agama ngikuti sopo? Ya, kata dia, yang ngikuti engkau Rasulullah. Kalau ngikuti aku, lihat aku dong. Aku juga selalu memikirkan dunia, aku juga memikirkan akhirat. Aku buka dagangan di pasar, tapi aku juga tahajud tengah malam. Aku juga seorang yang mencintai istriku. Ya, sampai Rasul mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik para suami ketika mencintai istri dan anak-anaknya, dan akulah orang yang melakukan itu, kata Rasulullah. Tidak termasuk umatku yang mengejar akhirat tok, dan juga tidak termasuk umatku yang mengejar dunia tok. Jadi harus berjalan seiring. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tanda orang bertakwa apa? Menahan marah. Bahkan ada salah satu hadis, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, usini bi wasiyatin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tolong dong kasih nasihat kepadaku, kalau aku mengamalkan nasihatmu itu aku akan masuk surga. Apa jawab Nabi? Qala la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Ternyata untuk masuk surga itu enggak cukup hanya sholat tok. Ya sholat pasti harus, tetapi ternyata menahan amarah itu enggak disia-siakan oleh Allah. Itu juga akan membawa kita ke surganya Allah. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas.
Tanda orang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita ngaku orang bertakwa, ya jangan dendam. Ini ngaku bertakwa, dendam 7 turunan. Setiap hari minta ampun sama Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu artinya kan kita minta supaya Allah nggak dendam sama kita. Tetapi kita dendam sama orang lain. Lalu apa kata Allah nanti? Enak amat kamu minta diampuni sama aku. Wong kamu aja nggak ngampuni saudaramu. Jadi seolah-olah Allah akan mengampuni kita kalau kita pun mudah mengampuni kesalahan orang lain. Lagian ngapain dendam? Dendam itu menyiksa diri. Coba Bapak Ibu dendam sama orang tuh. Yang Ibu dendamin, yang Bapak dendamin bisa tidur pulas itu. Tapi yang dendam ngap-ngapan nggak bisa tidur. Dan dendam itu mewariskan sifat hasud, sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Dan sifat dengki itu kata Nabi menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Iyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah sifat dengki, sifat dendam, karena itu menghapuskan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Al-A'raf surat 7 199. Al-A'raf surat 7 ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf. Suruhlah orang berbuat baik dan wa'arid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh. Nah, di sana ada perintah apa? Khudil afwa. Jadilah pemaaf. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab, di Quran itu ada 2 kata, yang satu al-afin, yang satu al-afwa. Kalau al-afin itu di Ali Imran surat 3 134 itu artinya memaafkan. Kalau al-afwa di Al-A'raf ayat 199 itu artinya pemaaf. Emang beda Pak Ustadz? Beda. Kalau memaafkan itu umum. Kalau memaafkan, kita disakiti orang, yang menyakiti sudah minta maaf, baru kita memaafkan. Nah itu al-afin itu. Tapi kalau al-afwa, pemaaf, itu kita disakiti orang, yang menyakiti belum minta maaf sama kita sudah maafin duluan, tanpa orang itu tahu kalau kita sudah memaafkan. Itulah yang disebut dengan al-afwa, dan itulah akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tanda-tanda orang bertakwa adalah mudah memaafkan. Maka di masyarakat kita selesai Ramadan ada saling maaf-memaafkan. Itu untuk mengimplementasikan takwa. Ya. Ada yang bertanya, emang ada sunahnya Pak Ustadz? Kok habis Ramadan kemudian kita saling maaf-maafan? Ya kalau bicara minta maaf memang tidak difokuskan hanya selesai Ramadan atau hanya sebelum Ramadan. Ya minta maaf kapan saja gitu. Ya, tapi kalau itu dilakukan di Ramadan kan nggak salah kan? Karena esensi minta maaf itu ada di Quran. Adapun dilakukan sebelum Ramadan, setelah Ramadan nggak perlu dipersoalkan. Katakanlah itu kan tradisinya itu minta maaf setelah Ramadan. Tapi minta maafnya sunnah dong, harus dipisahkan. Minta maaf setelah Ramadan itu tradisi, waktunya gitu loh. Tapi minta maaf itu, memaafkan itu sunnah, karena itu adalah perintah Al-Quran. Nah, maka ya sebaiknya memang kita jangan minta maaf nunggu selesai Ramadan, kapan saja minta maaf. Ini ada seorang suami sama istri minta maaf, kata suami, "Ma, aku minta maaf ya, ntar aja sekarang Lebaran." Gitu. Enggak usah. Setiap menit kita ini supaya minta maaf dan supaya kita memaafkan. Ya, kemudian yang keempat, tanda orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi tanda-tanda orang dicintai Allah siapa? Orang yang senang berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi kalau hari ini kita selalu minta, ya Allah, berikan bahagia, berikan bahagia. Ternyata kebahagiaan itu ada dalam kebaikan kita. Maka ketika hari ini kita minta bahagia, kok seneng kita berbuat dosa, salah konsep. Enggak mungkin Allah itu membahagiakan manusia dengan dosa. Ya, enggak mungkin Allah membahagiakan manusia dengan zina, dengan korupsi, dengan narkoba, enggak mungkin. Walaupun kelihatannya bahagia itu, tapi kebahagiaan yang sesaat, yang tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Kemudian yang kelima, tanda orang bertakwa adalah
walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, dia cepat-cepat ingat Allah. Fastaghfaru lidunubihim. Setelah itu dia cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan setelah dia bertaubat, dia enggak mengulangi lagi dosanya. Maka mereka itu ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannah. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan Allah, mereka akan mendapatkan surga. Fa ni'ma ajrul amilin, dan surga itulah sebaik-baik balasan dari amal-amal kebaikan. Nah, mudah-mudahan 5 tanda-tanda orang bertakwa itu kita bisa raih di dalam kita berpuasa Ramadan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah di FTV, jangan lupa subscribe kajian di FTV. Mudah-mudahan akan selalu memberikan manfaat untuk umat. Ya, semoga kajian yang saya sampaikan sore ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan pada tahun ini, walaupun masih diwarnai dengan pandemi seperti ini, tetap nggak ada alasan kita kendor beribadah. Mungkin kita nggak bisa ibadah di masjid, dan satu-satunya ibadah dalam kondisi seperti ini nggak di masjid, di rumah pun bisa kita ibadah. Kalau kita nggak ke masjid, tujuannya di rumah untuk menjaga kesehatan. Jaga kesehatan juga sunnah. Jadi kita dalam kondisi seperti ini harus lebih melapangkan wawasan ibadah. Ya, harus merubah mindset ibadah itu, bukan hanya satu sisi saja, tapi banyak sisi-sisi lain bisa kita jadikan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya secara pribadi mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Marhaban syahrus siyam. Marhaban syahrul qiyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh ampunan. Selamat datang bulan yang penuh kasih sayang. Selamat datang bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Yuk kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah akan menyingkirkan virus corona dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, lindungi keluarga kita, Allah jaga kesehatan kita. Dan mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan tahun ini tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak hanya sebatas seremonial. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Allah di Al-Baqarah 183. Puasa yang kita lakukan membawa pengaruh dalam ketakwaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Istajib du'ana ya sami'at du'a wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Engkau pertemukan kami dengan bulan suci-Mu. Engkau pertemukan kami dengan bulan ampunan-Mu. Engkau pertemukan kami dengan bulan penuh kasih sayang-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang masih meliputi negeri ini ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah. Engkau masih pertemukan kami dengan Ramadan ini. Karena tidak sedikit saudara-saudara kami yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kami. Sekarang saudara-saudara kami sudah kembali kepadamu. Kami tidak tahu apakah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, atau kami akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Ya Allah, bila hidup ke depan kami ini masih membawa kebaikan, mohon ya Allah panjangkan usia kami. Berikan kesehatan jasmani rohani kami. Angkat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati.
Bila kelopak mata kami masih terbuka, bimbing pandangan mata ini untuk selalu melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut ini masih bisa berucap dan berkata-kata, bimbing mulut ini agar selalu berkata baik, berkata benar, mampu menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Bila tangan ini masih bisa digerakkan, bimbing tangan ini agar bisa mengulurkan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bila kaki ini masih bisa melangkah, mudahkan langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat ibadah dan kebaikan. Dari mulai hari ini sampai Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami ya Allah, sehingga hanya nama-Mu yang kami sebut ketika kami menghembuskan nafas terakhir kami ya Allah. Sebelum ajal menjemput kami, izinkan kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Kami bukan orang yang suci dari dosa, kami bukan orang yang suci dari kesalahan. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan kemurkaan-Mu. Jangan Kau balas dosa-dosa kami dengan musibah-musibah yang selalu menghampiri hidup kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah jamaah DFTV yang dirahmati Allah. Selalu ikut kajian DFTV, mudah-mudahan dengan ikut kajian DFTV, dan jangan lupa subscribe DFTV, mudah-mudahan akan memberikan kebaikan dan menebar manfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya akhiri, karena besok sudah bulan Ramadan, mungkin selama saya berinteraksi dengan jamaah DFTV dalam mengajar, dalam bersosial, mungkin ada kesalahan, mungkin kadang dalam tausiah ada canda-candaan yang kurang pada tempatnya. Mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya yakin yang banyak ngomong tuh yang banyak dosa tuh yang banyak ngomong. Nah, dan biasa yang banyak ngomong mesti di majelis itu ya ustadz itu kan. Nah, makanya ustadz minta maaf. Nah, kalau bapak ibu nggak banyak ngomong, nggak usah minta maaf. Apalagi kalau pas ngaji ngantuk, nah, itu kan nggak banyak ngomong itu. Insya Allah nggak punya salah ya. Baik, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.